Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? Welcome back to English lesson in chapter 2 with Miss Anna. Tolong disiapkan untuk buku tulis, buku tugas, dan buku paketnya ya. Okay, in this chapter, we will learn to, for the first, ask for and give information about the purpose of an activity. And the second, we are learn to agree or disagree with someone's idea. Nah, untuk video kali ini, Miss akan membahas ask for and give information about the purpose of an activity. Mohon disimak dengan baik-baik ya. Nah, di sini kita akan membahas ask for and give information about the purpose of an activity. Apa sih yang dimaksud dengan kata-kata yang di sini tuh? Nah, Miss akan jelaskan. Jadi di sini tuh artinya adalah meminta dan memberikan informasi tentang tujuan suatu kegiatan atau lebih gampangnya tuh menyatakan tujuan ya. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang menyatakan tujuan atau niat melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris. Untuk menyatakan tujuan, di sini ada dua unsur utama. Kalian bisa lihat ya pada slide ini. Yang pertama itu ada action, yang artinya adalah tindakan, dan yang kedua itu ada goal, yang artinya adalah tujuan. Di sini ada 3 cara untuk menyatakan tujuan. Untuk yang pertama itu ada to, yang kedua itu ada in order to, yang ketiga itu ada so that. Di sini ketiganya ini memiliki makna yang sama yaitu supaya. Bisa dipahami ya. Bagaimana cara untuk menyatakan tujuan dengan menggunakan to? Tolong disimak ya. Pola yang pertama, untuk menggunakan to di sini sudah ada dua pola ya yang Miss tuliskan. Untuk yang pertama itu ada action plus to plus verb one. Dan yang kedua itu ada action plus to plus be adjective or adverb. Di sini sudah Miss berikan beberapa contoh. Untuk yang pertama itu ada they exercise every day to have strong bodies. Mereka berolahraga setiap hari supaya mempunyai tubuh yang kuat. Nah, di sini Miss sudah berikan warna di masing-masing contohnya, yaitu yang berwarna kuning ya. They exercise every day, yaitu adalah action, and to have strong bodies adalah goal atau tujuannya. Nah, untuk yang kedua itu ada we eat nutritious food to be healthy, yang artinya kita makan makanan yang bergizi supaya sehat. Nah, di sini we eat nutritious food itu adalah action-nya, to be healthy adalah goal atau tujuannya. Yang artinya di sini to be healthy. Healthy itu tadi Miss sudah berikan polanya ya, ada adjective or adverb. Yang artinya healthy itu adalah kata sifat. Jadi kalau ada kata sifat berarti kita harus menambahkan to be. Nggak bisa tuh dari to langsung ke healthy, nggak bisa karena sudah ada pola yang sebelumnya ya. Untuk yang ketiga pun sama, we hurry to be there on time. Nah, di situ sudah ada there on time adalah keterangan waktu. Ya, keterangan waktu. Jadi kita harus menambahkan be-nya. Nggak bisa to there on time, itu tidak bisa ya. Bisa dipahami kan? Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan in order to untuk menyatakan tujuan.
Di sini ada pola yang kedua ya, untuk menggunakan in order to. Itu di sini ada 3 pola, yaitu untuk yang pertama, action plus in order to plus verb 1. Untuk yang kedua itu ada action plus in order to plus be, adjective or adverb. Adjective itu adalah kata sifat dan adverb itu adalah keterangan ya, kata keterangan. Untuk yang ketiga itu ada in order to plus verb 1 or be, adjective or adverb. Nah, untuk slide yang sebelumnya itu pola in order to untuk kalimat positifnya. Nah, di sini Miss akan jelaskan pola in order to untuk kalimat negatifnya. Kalian tinggal menambahkan not, tapi ditambahkannya di antara order and to ya. Di sini ada 3 nih. Ada action plus in order not to plus verb 1. Yang kedua itu ada action plus in order not to plus be, adjective or adverb. Yang ketiga itu ada in order not to plus verb 1 or be, adjective or adverb. Jadi kalian hanya tambahkan not-nya saja ya di antara order and to. Sama untuk semuanya ya. Jangan ditambahkan di setelah to-nya. Jadi kalian in order to not itu salah ya. Jadi ditambahkannya di antara order and to. Untuk contoh in order to, Miss sudah berikan 3 contoh. Di sini kalian bisa lihat ya. Di sini untuk yang pertama itu tujuannya Miss letakkan di depan dan action-nya di belakang. Miss akan bacakan ya. Untuk yang pertama itu ada in order to have strong bodies, they exercise every day. Jadi yang artinya supaya mempunyai tubuh yang kuat, mereka berolahraga setiap hari. Hanya terbalik aja ya. Kalau yang tadi kan yang to itu Miss taruh action-nya di depan, goal-nya di belakang. Nah, untuk yang kedua itu ada we eat nutritious food in order to be healthy. Untuk yang ketiga itu ada we hurry in order to be there on time. Jadi sama ya, ini hanya diganti dengan in order to. Be-nya tetap, nih kalian bisa lihat untuk yang kedua itu. Ini hanya diganti dengan in order to be healthy. Jadi sama ya, be healthy-nya sama kan, be tadi sebelum kata sifat itu ada be kan, sama kan dengan yang tadi Miss jelaskan. Jadi di sini hanya diganti saja to, diganti dengan in order to. Nah, untuk contoh pada slide ini yaitu kalimat negatif dari in order to yang ditambahkan kata not ya, yang ditambahkan kata not di antara order and to. Nah, untuk yang pertama itu ada in order not to have weak bodies, they exercise every day. Untuk yang kedua, we eat nutritious food in order not to be sick. Yang ketiga, we hurry in order not to be there late. Yang kedua itu Miss artikan ya. Jadi arti di sini kita makan makanan yang bergizi supaya tidak sakit. Jadi we eat nutritious food itu adalah action-nya. In order not to be sick itu adalah goal atau tujuannya. Jadi bisa dipahami ya. Di sini untuk menambahkan in order not to, kalian bisa lihat beberapa contohnya ya yang sudah Miss contohkan. Nah, untuk pembahasan yang terakhir itu ada so that. Jadi, di sini kita akan membahas bagaimana menggunakan so that untuk menyatakan tujuan. Untuk pola yang ketiga, pola so that, di sini ada 4 ya. Untuk yang pertama itu ada tindakan plus so that plus subject can or will plus verb 1. Untuk yang kedua itu ada tindakan plus so that plus subject
can or will plus be adjective or adverb. Untuk yang ketiga itu ada tindakan plus so that plus subject, cannot or will not plus verb one. Untuk yang keempat itu ada tindakan so that plus subject, cannot or will not plus be adjective or adverb. Jadi di sini Miss sudah berikan contoh pola untuk positif dan negatif. Untuk negatifnya itu kalian hanya tinggal menambahkan not-nya saja ya. Not-nya ditambahkan setelah can or will, dan untuk yang keempat juga sama ya. Not-nya ditambahkan setelah can atau ditambahkan setelah will. Untuk beberapa contoh so that, di sini ada 3. Untuk yang pertama itu ada they exercise every day so that they can have strong bodies. Untuk yang kedua, we eat nutritious food so that we will be healthy. Untuk yang ketiga, I hurry so that I can be there on time. Nah, sama ya, artinya tuh sama-sama supaya, cuma diganti saja kan. Tadi Miss sudah contohkan untuk yang to, untuk yang in order to, dan sekarang Miss contohkan untuk yang so that. Kalian bisa lihat ya di sini. They exercise every day itu adalah tindakannya atau actionnya. Nah, yang goal atau tujuannya itu ada so that they can have strong bodies. Nah, pada pembahasan pada slide terakhir ini, kita akan membahas perbedaan penggunaan to, in order to, dan so that. Untuk yang pertama itu ada to dan in order to diikuti oleh verb one atau be, adjective or adverb. Yang kedua itu ada so that diikuti subject, will or can, plus verb one atau be, adjective or adverb. Yang ketiga itu ada untuk menegatifkan tujuan supaya tidak. Nah, yang tadi tuh yang Miss contohkan ditambahkan not. Yang contoh in order not to. Nah, di sini tuh untuk menegatifkan tujuan kalian hanya tinggal menambahkan not saja ya untuk semuanya. Untuk yang will tadi kan jadinya will not. Untuk yang in order to jadinya in order not to. Kalian hanya menambahkan not saja untuk menegatifkan tujuan. Yang artinya itu supaya tidak. Untuk materi pada pembelajaran kali ini, Miss cukupkan sampai di sini ya. If you have any question, please contact me through WhatsApp. Jadi, apabila ada pertanyaan seputar materi atau tugas yang Miss berikan, bisa WhatsApp Miss ya di nomor yang sudah kalian simpan kan. Nah, Miss cukupkan ya untuk pertemuan kali ini atau video pembelajaran kali ini. Thank you for your attention. Keep your health and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.